Hanya kau milik di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini hanya aku andalkan. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagian sama semuanya Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber semuanya. Yeay. Luar biasa. Dahsyat. Haleluya. Bugam, kita mau memperkatakan Pentakosta ketiga ya? Ya. Boleh minta tolong Glory. Glory aja. Oke, Glory. Boleh, Glory. Haleluya. Ya. Kita akan sama-sama declare Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di tempat kita masing-masing kita terus mau declare bahwa Pentakosta ketiga ini akan terus digenapi dan akan terus dinyatakan buat setiap hidup kita. Amin. Yang pertama, Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus zaman now melebihi yang terjadi di Asusasri. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir dari dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Glory. Mari kita persiapkan hati untuk firman Tuhan. Sebelum Bapak Gembala Sidang kita mungkin nanti dari Bugam terlebih dahulu akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Mari. Shandakan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari saudara kita akan nyanyikan refnya lagi dengan tangan kita ditaruh di dada, dan waktu ada kata-kata berkat-Mu atasku melimpah, kita taruh tangan kita
kedua tangan kita di atas kepala kita. Amin. Kita lakukan dengan iman. Ralapa syakaralapa ralapa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Berikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji-ku sembah Tuhan. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya. Berkati. Berapa ya berkati. Turun. Haleluya. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Blessing. Haleluya. Tuhan, berkat-Mu terus dilimpahkan atas kami gereja-Mu, atas anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, berlimpah-limpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan-Mu turun atas kami. Oh, ralapa syakaralapa ralapa. Engkau yang akan menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Oh, ralapa, memberikan kepada kami untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. ya. Puji Tuhan, terima kasih luar biasa. Terus mengalami hadirat Tuhan, terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita sekarang akan mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala kita, Pak Niko. Nanti saya akan bicara setelah selesai Pak Niko khotbah dan langsung masuk perjamuan kudus. Mari kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, fokus. Ya, karena ini penting. Pesan dari Gembala kita ini penting. Kalau perlu dicatat, kalau perlu saudara masukkan di dalam hati kita. Ada pesan yang Tuhan berikan melalui Gembala kita, ya, supaya kita dituntun Tuhan di dalam hari-hari yang masih dalam masa karantina ini. Amin. Silakan Glory, khotbah dari Bapak Gembala Pak Niko. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini hanya aku andalkan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku, Allah sumber
Tuhanku, Tuhanku yang bagian sama Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Tuhanku, Allah sumber. Luar biasa. Asyat. Haleluya. Bugam, kita mau memperkatakan Pentakosta ketiga ya? Ya. Boleh minta tolong Glory. Glory aja. Oke, Glory. Boleh, Glory. Haleluya. Ya. Kita akan sama-sama declare Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara, di tempat kita masing-masing kita terus mau declare bahwa Pentakosta ketiga ini akan terus digenapi dan akan terus dinyatakan buat setiap hidup kita. Amin. Yang pertama, Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus zaman now melebihi yang terjadi di Asusasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan Yeremia, yaitu anak-anak muda dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir dari dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, Glory. Mari kita persiapkan hati untuk firman Tuhan. Sebelum Bapak Gembala Sidang kita mungkin nanti dari Bugam terlebih dahulu akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Mari. Shandakan. Oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi oleh karena kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu
terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kami percaya Tuhan, aku percaya, berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kebajikan Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari saudara kita nyanyikan refnya lagi dengan tangan kita ditaruh di dada, dan waktu ada kata-kata berkat-Mu atasku melimpah, kita taruh tangan kita, kedua tangan kita di atas kepala kita. Amin. Kita lakukan dengan iman. Ralapa syakaralapa ralapa. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, amin, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya, berkati, berkati, turun, haleluya, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Blessing. Haleluya. Tuhan, berkat-Mu terus dilimpahkan atas kami gereja-Mu, atas anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, berlimpah-limpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan-Mu turun atas kami. Oh, ralapa syakaralapa ralapa. Engkau yang akan menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Oh, ralapa, memberikan kepada kami
untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. ya. Puji Tuhan, terima kasih luar biasa. Terus mengalami hadirat Tuhan, terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita sekarang akan mendengarkan khotbah dari Bapak Gembala kita, Pak Niko. Nanti saya akan bicara setelah selesai Pak Niko khotbah dan langsung masuk perjamuan kudus. Mari kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, fokus. Ya, karena ini penting. Pesan dari Gembala kita ini penting. Kalau perlu dicatat, kalau perlu saudara masukkan di dalam hati kita. Ada pesan yang Tuhan berikan melalui Gembala kita, ya, supaya kita dituntun Tuhan di dalam hari-hari yang masih dalam masa karantina ini. Amin. Silakan Glory, khotbah dari Bapak Gembala Pak Niko yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan ingatkan tentang mesbah. Lalu tentang Elia yang disuruh memperbaiki mesbah Tuhan melawan nabi-nabi Baal pada zaman itu. Itu ada di 1 Raja-Raja 18, ya saudara. Bagaimana Elia berada di Gunung Karmel melawan nabi-nabi Baal pada waktu itu. Kita semua tahu cerita ini, ya, nanti baca aja di rumah tentang Elia yang melawan nabi-nabi Baal. Saudara, tadi kita sudah dengar pesan dari Bapak Gembala kita Pak Niko bahwa hari-hari ini adalah hari peperangan. Ya. Jadi jangan enak-enakan. Generasi Yeremia, ayo bangkit. Bangkit. Jangan, wah enak, santai. Nggak sekolah, di rumah saja, terus main game terus. Wow, game sudah semakin, ya. Tapi kita ini masa peperangan. Hati-hati. Kita harus meresponi dengan benar. Dan apa yang tadi Bapak Gembala kita Pak Niko sampaikan, itu ingat, itu pesan Tuhan, ya. Jangan takut apapun yang terjadi saat ini. Tuhan sudah memberikan langkah-langkahnya. Tuhan sudah memberikan firman Tuhannya, ya. Ini masa ini itu buat semua orang. Seluruh manusia, makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Ya, bukan cuma untuk orang kaya aja atau untuk orang miskin aja, untuk semua orang. Responi dengan benar. Apa di balik semua ini pasti ada maksud Tuhan. Kita bersyukur pesan-pesan Tuhan sudah kita dengarkan tadi, dan satu hal lagi yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita meresponi masa karantina ini, ya, yang terus diperpanjang sampai Mei. Nah, Tuhan suruh buat Elia buat mesbah. Ya, kita secara global aja saya ceritakan sedikit. Nanti saudara bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja. Jadi Elia dengar suara Tuhan. Tadi Pak Niko bilang, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ini kisahnya Elia juga, dia mendengar suara Tuhan. Dia disuruh ketemu sama Raja Ahab, suaminya Tante Isabel, ya, yang raja pada saat itu, di mana mereka pada waktu itu menyembah berhala. Mereka melupakan Tuhan. Lalu Elia disuruh Tuhan untuk
menantang Nabi Baal itu, nabi-nabi Baal itu. Kalau ada berapa saudara Nabi Baal? Kalau saya baca sih, dibilang di situ ada 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asira. Asira ya, coba saya lihat. Ya itulah, pokoknya nanti baca ya. Terus apa yang diperbuat Elia? Elia menyediakan 2 mesbah. Ya. Satu untuk nabi-nabi Baal, satu untuk bangsa Israel, untuk Elia. Dan Elia panggil bangsa Israel, ayo datang. Dekat, mendekat. Ya, nomor 1 kita harus mendekat. Mencari Tuhan. Ya. Di masa karantina COVID-19 ini, semua orang, semua manusia di seluruh muka bumi ini merendahkan diri dan mencari Tuhan untuk berdoa. Ya, kita juga di sini Elia juga bilang, panggil, ayo, datang mendekat, datang mendekat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Memperbaiki mesbah. Hari-hari ini semua keluarga-keluarga, ya, kita semua khususnya di GBI VOT, CK2, Blok M Square Pusat, kita semua berkumpul bersama keluarga-keluarga di rumah. Kita bisa, itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, bangun mesbah Tuhan. Memperbaiki mesbah. Ayo para imam, kepala-kepala rumah tangga, bangun mesbah ini. Ya, kalau untuk generasi Yeremia, siapa yang tertua di situ, ayo bawa adik-adik untuk bangun mesbah. Ya, bangun mesbah. Jangan aku kan nggak bisa apa-apa. Nggak. Yang penting kalian memuji Tuhan, berdoa. Tuhan tahu. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kita, ya. Itu pesan Tuhan. Bangun mesbah, memperbaiki mesbah yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Terus ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah dan membuat suatu parit sekeliling mesbah. Lalu menyusun kayu api, memotong lembu, dan potongan-potongannya ditaruh di atas kayu api itu. Sesudah itu, Elia menyuruh untuk memenuhi parit yang dibuat itu dengan air. Ya, bahkan korbannya itu disuruh siram dengan air. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Gimana mau nyalain, mau bakar korban kalau semuanya basah? Ya nggak? Ini udah nggak masuk akal. Tapi itu yang dilakukan Elia. Disuruh siram air untuk kedua kalinya, sampai ketiga kali. Disuruh siram sama air. Bahkan sekelilingnya itu juga harus, sekeliling mesbah itu disuruh penuhi air. 3 kali. Padahal pada waktu itu adalah masa kekeringan, saudara. Ya. Dan kemudian tampillah Elia. Elia bilang, ayo kamu kepada Nabi Baal. Disuruh berdoa. Disuruh minta kepada Allahnya. Allah dalam tanda petik Allah huruf kecil. Supaya Allah mengirimkan api kepada korban yang ada di mesbah. Akhirnya kita tahu ya, mereka sampai tusuk badannya sampai lama banget, tapi api Tuhan nggak turun. Tapi apa yang diperbuat Elia? Kemudian Elia mempersembahkan korban perang. Pada waktu tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel,
pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ya, Elia melakukan firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu ayat 38 bilang, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wow, dahsyat. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Luar biasa. Ini pesan Tuhan, saudara. Buat mezbah, perbaiki mezbah. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Ini waktu-waktu yang jangan kita miss. Ya, ada yang Tuhan sedang persiapkan waktu kita meresponi dengan benar. Ingat, ini peperangan rohani. Hari-hari ini peperangan rohani. Jangan merasa nyaman, jangan merasa santai, tapi terus cari Tuhan. Perbaiki mezbah Tuhan. Yang susah baca firman Tuhan, ayo ini waktunya banyak, kalian sudah nggak sekolah, nggak kerja, cari baca firman Tuhan. Ya, tantang dirimu, tantang daging untuk baca firman Tuhan. Komitmen mau berapa pasal, saudara. Ya, khususnya generasi Yeremia, ayo mulai bangkit, bersinar. Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia dan Dia akan memilih anak-anak muda untuk bergerak menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, lihat apa yang Elia perbuat. Itu buat pikiran manusia itu gila. Nggak masuk akal. Tapi itu Tuhan kita yang kita sembah. Dia maha kuasa. Amin. Yang dilakukan Elia itu nggak masuk akal. Mau bakar korban bakaran kok malah disiram air. Iya kan? Nggak masuk akal, saudara. Itu hari-hari ini yang Tuhan mau kita dengar suara Tuhan. Ya, untuk dengar suara Tuhan tadi Pak Niko sudah bilang, hidup intim, banyak berdoa, baca firman, renungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Berdoa memuji Tuhan. Waktu Elia melakukan bagiannya, apa yang terjadi? Api itu turun. Bah! Saudara, generasi Yeremia, waktu kalian baca firman, cari Tuhan, memuji menyembah Tuhan, prioritaskan Tuhan, nanti api Tuhan akan nyamber. Wow. Ya, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Api Tuhan ini sedang dicurahkan melalui apa? Pentakosta ketiga. Jangan sia-siakan waktunya. Ini waktumu. Generasi Yeremia, ini waktumu. Ayo, responi Pentakosta ketiga, perbaiki mezbah. Ya, punya waktu pribadi dengan Tuhan, generasi Yeremia.
Ambil waktu, mulai mungkin awal-awal 15 menit atau setengah jam. Nanti waktu kita lakukan, Tuhan akan berkati. Bukan karena kekuatan kita. Oh, aku kan bisa main musik. Aku kan bisa WL. Bukan. Tuhan ngelihat hati. Siapapun engkau, ayo masuk dalam kamarmu, berdoa cari Tuhan. Perbaiki mezbah Tuhan. Perbaiki mezbah Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan. Ya. Semua dari kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perbaiki mezbah. Dan apa yang Tuhan katakan lakukan. Amin. Kita disuruh memberi, menabur di masa kekeringan ini. Jangan cuma, ya aku kan nggak punya apa-apa. Mulai memberi dari yang sedikit, lakukan. Ya, mungkin bagi kamu nggak berarti. Tapi waktu kamu melakukan firman Tuhan, waktu kalian melakukan kehendak Tuhan, memberi. Kita semua gereja kita kemarin mulai bergerak membagikan sembako kepada anggota-anggota Kultim, kepada orang-orang yang ada di jalan yang membutuhkan. Terima kasih Pak Kefas dan tim. Terima kasih Pak Ronald yang dibantu juga bersama-sama dengan Pak Hiron. Mendatangi rumah-rumah dari anggota KUL. Wow, sampai malam saudara. Ya, makanya yang di rumah-rumah saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita juga, ini siapa ya? Ada foto, bisa dilihat. Tuh, Pak Ferdinand dan Pak Kefas membagi sembako. Kita melakukan bagian kita. Amin. Gereja kita nggak besar, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau memberkati. Haleluya. Ya, jadi ayo kita pun, kami Bugem dan keluarga kemarin masak kita bilang kita mau bagi makanan di masa puasa ini untuk buka puasa buat saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang berpuasa. Itu Bugem bagi makanan, nasi, sayur, ayam, telur, pisang, masker, dan aqua. Kemarin kami memberkati, ya, kul flamboyan nih, kul flamboyan, haleluya. Keliling, kita kasih makan satpam, kita masih kasih makan ojol, pemulung. Di daerah ini sekitar 50 lebih lah kita buat nasi kotak itu. Masak sendiri, chefnya Mami Ellen, haleluya. Tuhan berkati Mami Ellen, haleluya. Ya, ayo kalau misalnya Tuhan bicara dan mungkin kepada siapapun yang generasi Yeremia maupun yang generasi yang di atasnya, mau Tuhan suruh apa, ayo sharing, ngomong kepada pemimpin ya, anak-anak muda ngomong kepada mentornya, mau buat apa, nanti gereja bantu. Amin. Ya. Yang utama meresponi dulu. Perbaiki mezbah Tuhan. Amin. Semua harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang intim. Ya. Setiap hari kita punya 24 jam. Berapa jam kita berikan untuk Tuhan? Ayo. Tuhan akan berbicara kepada masing-masing kita. Perbaiki mezbah Tuhan supaya api Tuhan datang menyambar. Amin. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan pakai kita menjadi alatnya di era Pentakosta ketiga ini. Masuk dalam dimensi yang baru. Ya, dengan pengurapan yang baru. Dengan kuasa dari Roh Kudus.
dengan api Tuhan yang menyala-nyala, yang membakar habis setiap kedagingan kita. Amin. Membakar. Untuk kita dimurnikan, disucikan, ya, seperti akan jadi seperti emas murni. Amin. Untuk jadi emas itu kan perlu dibakar, ya kan? Nah, kita perlu api Tuhan untuk memurnikan kita. Amin. Saya percaya waktu kita mulai punya hubungan intim dengan Tuhan, api itu akan terus membakar. Roh kita tetap menyala-nyala. Terbakar, berapi-api, on fire, kata Bu Intan. On fire, Ibu Intan on fire ya. Haleluya. Uralapa syakaralapa ralapa. Terus on fire. Amin. Jangan jadi memble. Ya, mentang-mentang di rumah terus makan tidur, nggak ada apa-apa terus jadi males. Tapi justru waktu kita ada di rumah masa karantina ini, kita harus terus menyala-nyala bagi Tuhan, berapi-api. Ya, api-api Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Terus menyala-nyala. Yes, apa yang rohnya menyala-nyala? Ayo, yang rohnya menyala-nyala. Oh, haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Biar kami terus menyala-nyala bagimu, Tuhan. Oh, haleluya, api, karena apimu yang turun dari surga membakar kami. Haleluya, kami terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasamu dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Oh, kuasamu itu mengubahkan hidup kami. Di dalamnya menjadi manusia baru. Kami menjadi serupa dengan gambaranmu. Di dalam gambaran Yesus, menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapanmu yang baru terus turun atas kami, atas gerejamu POTCK 2, atas gerejamu Blok M Square, atas generasi Yeremia, di dalam nama Yesus. Lawat generasi Yeremia, lawat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau yang memilih mereka untuk terus bergerak, menyelesaikan amanat agungmu, untuk menuai jiwa-jiwa. Kami perkatakan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, berkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari semua berdoa, mempersiapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ayo koreksi diri kita masing-masing. Mulai komitmen dengan Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terus introspeksi diri kita, Tuhan. Minta ampun kalau ada dosa, ada kesalahan dalam nama Yesus. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Akui semua dosa, akui. Dalam nama Yesus. Karena Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Menyucikan kembali. Pada hatimu. Dalam nama Yesus, hidupmu diperbarui dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami akan memperingati, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih-Mu, bahwa Engkau Tuhan, sudah mati buat kami, Engkau disalib gantikan kami, Engkau menderita buat kami Tuhan Yesus, supaya kami yang berdosa ini, diselamatkan Tuhan, beroleh hidup yang kekal, karena Engkau sudah menggantikan kami. Dan bahkan kami bersyukur Engkau sudah menang Tuhan atas maut. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu mengingat Tuhan.
Oh, rala pengorbananmu di atas kayu salib, penderitaanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, rala. Inilah kami semua Tuhan. Oh, rala yang mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Oh, kami yang mau diperbarui. Oh, rala. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau buat kami Tuhan menjadi berharga di matamu. Engkau menjadikan kami biji matamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas kami. Terima kasih Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami. Engkau menasihati kami Tuhan. Supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Oh rala berkati kami Tuhan. Engkau yang membela hidup kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau melindungi kami. Engkau menyertai kami. Engkau memelihara hidup kami sampai hari ini kami mengucap syukur. Oh Engkau begitu baik. Sangat baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Untuk melakukan perjamuan kudus siang hari ini Tuhan. Syakaralapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perjamuan kudus ini. Supaya menjadi berkat buat hidup kami. Mengubahkan hidup kami. Dan terus kami mencintai Engkau Tuhan. Lebih dari yang lalu. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati bersama katakan. Amin. Mari saudara siapkan perjamuan kudus kita. Syakara lapa ya syata kaya ralapa syandara lapa. Oh ralapa syikiara lapa. Yesus. Syikiara lapa. Syikiara lapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord. Mari kita sudah semua siap. Jesus, para. Kita angkat kedua. Roti dan anggur di kedua tangan kita. Amin. Yes. Ini adalah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan buat kita. Dan ini adalah darahnya. Darahnya. Yang dicurahkan untuk menebus hidup kita dari kebinasaan kekal. Syakarala paralapa. Terus berdoa. Syakarala paralapa. Kami percaya Tuhan. Tubuhmu yang diserahkan. Hurala paralapa yang mati disalibkan. Hurala paralapa untuk menebus hidup kami. Hurala paralapa. Hikiarala paralapa. Menderita buat kami ya Tuhan. Syikiarala paralapa. Terima kasih. Hurala patakayarala paralapa. Terima kasih buat tubuhmu. Oh ralapa yang dihancurkan Tuhan.
Dipaku buat kami. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang aku terima dari Tuhan telah aku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti yang ada tubuhnya ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat tubuhmu, terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Oh, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Terima kasih, kami percaya juga akan darah-Mu Tuhan yang dicurahkan buat kami. Kau dimakotai duri Tuhan, sehingga mengucur darah-Mu dari kepala. Darah-Mu dari seluruh tubuh-Mu Tuhan dicurahkan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu dan kami percaya Tuhan darah-Mu menyelamatkan kami. Oleh darah-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal juga dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan buat kami ya Tuhan. Kami terus akan percaya, kami akan terus memperingati setiap kali kami meminumnya ya Tuhan, menjadi peringatan akan Engkau ya Tuhan yang sudah mati buat kami, yang sudah berdarah buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang kudus ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, ucapkan syukur untuk darah Yesus. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dalam nama Yesus. Dan oleh ya Tuhan, kami oleh kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus bersyukur saudara, terus menyembah Tuhan. Tuhan akan mengurapi engkau, Tuhan akan mengurapi engkau dengan pengurapan yang baru. Urapan kuasanya untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Api Roh Kudus dicurahkan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan membakar setiap korban yang dipersembahkan dalam namanya. Apapun korban itu, Kau menyambar dengan api-Mu dalam nama Yesus. Hati-hati
hati yang mau mengampuni sesamanya Tuhan. Juga dibakar oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apapun. Yang buat kita mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Api itu menyambar korban yang sudah disiram oleh air. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Oh, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Waktu engkau mulai mengucap syukur, waktu engkau memperbaiki mesbah, memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Oh, kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, keajaiban terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Blessing, 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 Lord. Terima kasih, terima kasih. Engkau terus melawat gereja, melawat kami semua keluarga di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dari pagi sampai siang ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita berseru amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa, Tuhan, kami angkat tangan kami sebagai bentuk tanda bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mulai hari ini, saat ini, Tuhan, kami akan mulai bangun keintiman kami. Kami akan mulai bangun mesbah kami. Dan Tuhan, Kau mengurapi telinga kami untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Kau mengurapi mata kami untuk kami boleh melihat. Kau mengurapi pikiran kami. Kami percaya ada Roh Allah di dalam kami. Kami mampu mendengar, melihat, dan mengerjakan semua kehendak-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan dari Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan, kamilah Elia di zaman ini Tuhan. Yang akan membangun mesbah-Mu Tuhan. Dan kami akan mengalahkan setiap nabi Baal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Allah yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, di antara kami tahu akan ada yang menabur, memberi Tuhan lewat apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melipat gandakan. Engkau Allah Tuhan yang tidak berhutang dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh kami Tuhan. Saat kami memberi, kami akan menuai dalam hidup dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua alat perpanjangan tangan. Katakan amin. Terima kasih. Berkati berlimpah-limpah. Semua keluarga diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Diberkati. Ya. Terima kasih Pak Jerry, Bu Heti, terima kasih. Bu Amel. Oh, ralapa syakar ralapa. Terima kasih.
Kak Eva, Cici, Koko, Evelyn, Devi, Tan, Devi, terima kasih, dan keluarga Lia, keluarga. Yeti, terima kasih. Ini ada lalat. Keluarga Ibu Selfie, terima kasih. Kita maafin Nathan. Yasmin and the gang, terima Master and kasih. sister. Terima kasih Karen dan Ronald. Terima kasih juga. Rona, terima kasih. Jordan, thank you Jordan. Olivia, Christian. Dia nongol Christian. Bapak. thank you. Aneh sama. Tante Yeti, Selamat makan. Thank you Anet. Anet dan Tante, terima kasih ya. Sehat-sehat terus Tante. Haleluya. Yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan ingatkan tentang mesbah. Lalu tentang Elia yang disuruh memperbaiki mesbah Tuhan melawan nabi-nabi Baal pada zaman itu ada di 1 Raja-Raja 18 ya saudara. Bagaimana Elia berada di Gunung Karmel melawan nabi-nabi Baal pada waktu itu. Kita semua tahu cerita ini, ya nanti baca aja di rumah tentang Elia yang melawan nabi-nabi Baal. Saudara, tadi kita sudah dengar pesan dari Bapak Gembala kita Pak Niko bahwa hari-hari ini adalah hari peperangan. Ya. Jadi jangan enak-enakan. Generasi Yeremia, ayo bangkit. Bangkit. Jangan, wah enak, santai. Nggak sekolah, di rumah saja, terus main game terus. Wow, game sudah semakin, ya. Tapi kita ini masa peperangan. Hati-hati. Kita harus meresponi dengan benar. Dan apa yang tadi Bapak Gembala kita Pak Niko sampaikan, itu ingat, itu pesan Tuhan. Ya, jangan takut apapun yang terjadi saat ini. Tuhan sudah memberikan langkah-langkahnya. Tuhan sudah memberikan firman Tuhannya. Ya, ini masa ini itu buat semua orang, seluruh manusia, makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Ya, bukan cuma untuk orang kaya aja atau untuk orang miskin aja, untuk semua orang. Responi dengan benar. Apa di balik semua ini pasti ada maksud Tuhan. Kita bersyukur pesan-pesan Tuhan sudah kita dengarkan tadi, dan satu hal lagi yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita meresponi masa karantina ini, ya, yang terus diperpanjang sampai Mei. Nah, Tuhan suruh buat Elia buat mesbah. Ya, kita secara global aja saya ceritakan sedikit. Nanti saudara bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja. Jadi Elia dengar suara Tuhan. Tadi Pak Niko bilang, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ini kisahnya Elia juga dia mendengar suara Tuhan. Dia disuruh ketemu sama Raja Ahab, suaminya Tante Isabel. Ya, yang raja pada saat itu, di mana mereka pada waktu itu menyembah berhala. Mereka melupakan Tuhan. Lalu Elia disuruh Tuhan untuk menantang Nabi Baal itu.
nabi-nabi Baal itu. Kalau ada berapa saudara nabi Baal? Kalau saya baca sih, dibilang di situ ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asira. Asira ya, coba saya lihat. Ya itulah, pokoknya nanti baca ya. Terus apa yang diperbuat Elia? Elia menyediakan 2 mesbah. Ya. Satu untuk nabi-nabi Baal, satu untuk bangsa Israel. Untuk Elia. Dan Elia panggil bangsa Israel, ayo datang. Dekat, mendekat. Ya, nomor 1 kita harus mendekat. Mencari Tuhan. Ya. Di masa karantina COVID-19 ini, semua orang, semua manusia di seluruh muka bumi ini merendahkan diri dan mencari Tuhan untuk berdoa. Ya, kita juga di sini Elia juga bilang, panggil, ayo, datang mendekat, datang mendekat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Memperbaiki mesbah. Hari-hari ini semua keluarga-keluarga, ya, kita semua khususnya di GBI VOT, CK2, Blok M Square Pusat, kita semua berkumpul bersama keluarga-keluarga di rumah. Kita bisa, itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, bangun mesbah Tuhan. Memperbaiki mesbah. Ayo para imam, kepala-kepala rumah tangga, bangun mesbah ini. Ya, kalau untuk generasi Yeremia, siapa yang tertua di situ, ayo bawa adik-adik untuk bangun mesbah. Ya, bangun mesbah. Jangan aku kan nggak bisa apa-apa. Nggak. Yang penting kalian memuji Tuhan, berdoa. Tuhan tahu. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kita. Ya, itu pesan Tuhan. Bangun mesbah, memperbaiki mesbah yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu. Terus ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah. Dan membuat suatu parit sekeliling mesbah. Lalu menyusun kayu api, memotong lembu. Dan potongan-potongannya ditaruh di atas kayu api itu. Sesudah itu, Elia menyuruh untuk memenuhi parit yang dibuat itu dengan air. Ya, bahkan korbannya itu disuruh siram dengan air. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan. Gimana mau nyalain, mau bakar korban kalau semuanya basah. Ya nggak. Ini udah nggak masuk akal. Tapi itu yang dilakukan Elia. Disuruh siram air untuk kedua kalinya sampai ketiga kali. Disuruh siram sama air. Bahkan sekelilingnya itu juga harus sekeliling mesbah itu disuruh penuhi air 3 kali. Padahal pada waktu itu adalah masa kekeringan, saudara. Ya. Dan kemudian tampillah Elia. Elia bilang, ayo kamu kepada Nabi Baal, disuruh berdoa, disuruh minta kepada Allahnya, Allah dalam tanda petik Allah huruf kecil, supaya Allah mengirimkan api kepada korban yang ada di mesbah. Akhirnya kita tahu ya, mereka sampai tusuk badannya sampai lama banget, tapi api Tuhan nggak turun. Tapi apa yang diperbuat Elia? Kemudian Elia mempersembahkan korban perang. Pada waktu tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa
Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ya, Elia melakukan firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu ayat 38 bilang, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wow, dahsyat. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Luar biasa. Ini pesan Tuhan, saudara. Buat mezbah, perbaiki mezbah. Ya. Berdoa kepada Tuhan. Ini waktu-waktu yang jangan kita miss. Ya, ada yang Tuhan sedang persiapkan waktu kita meresponi dengan benar. Ingat, ini peperangan rohani. Hari-hari ini peperangan rohani. Jangan merasa nyaman, jangan merasa santai, tapi terus cari Tuhan. Perbaiki mezbah Tuhan. Yang susah baca firman Tuhan. Ayo, ini waktunya banyak. Kalian sudah nggak sekolah, nggak kerja. Cari baca firman Tuhan. Ya, tantang dirimu, tantang daging untuk baca firman Tuhan. Komitmen mau berapa pasal, saudara. Ya, khususnya generasi Yeremia, ayo mulai bangkit, bersinar. Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia dan Dia akan memilih anak-anak muda untuk bergerak menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, lihat apa yang Elia perbuat. Itu buat pikiran manusia itu gila. Nggak masuk akal. Tapi itu Tuhan kita yang kita sembah. Dia maha kuasa. Amin. Yang dilakukan Elia itu nggak masuk akal. Mau bakar korban bakaran kok malah disiram air. Iya kan? Nggak masuk akal, saudara. Itu hari-hari ini yang Tuhan mau kita dengar suara Tuhan. Ya, untuk dengar suara Tuhan tadi Pak Niko udah bilang, hidup intim, banyak berdoa, baca firman, renungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Berdoa memuji Tuhan. Waktu Elia melakukan bagiannya, apa yang terjadi? Api itu turun. Bah! Saudara, generasi Yeremia, waktu kalian baca firman, cari Tuhan, memuji menyembah Tuhan, prioritaskan Tuhan, nanti api Tuhan akan nyamber. Buat. Wow. Ya, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Api Tuhan ini sedang dicurahkan melalui apa? Pentakosta ketiga. Jangan sia-siakan waktunya. Ini waktumu. Generasi Yeremia, ini waktumu. Ayo, responi Pentakosta ketiga, perbaiki mezbah. Ya, punya waktu pribadi dengan Tuhan, generasi Yeremia. Ambil waktu mulai mungkin awal-awal 15 menit.
atau setengah jam. Nanti waktu kita lakukan, Tuhan akan berkati. Bukan karena kekuatan kita. Oh, aku kan bisa main musik. Aku kan bisa WL. Bukan. Tuhan ngelihat hati. Siapapun engkau, ayo masuk dalam kamarmu, berdoa cari Tuhan. Perbaiki mezbah Tuhan. Perbaiki mezbah Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan. Ya. Semua dari kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perbaiki mezbah. Dan apa yang Tuhan katakan lakukan. Amin. Kita disuruh memberi, menabur di masa kekeringan ini. Jangan cuma, ya aku kan nggak punya apa-apa. Mulai memberi dari yang sedikit, lakukan. Ya, mungkin bagi kamu nggak berarti. Tapi waktu kamu melakukan firman Tuhan, waktu kalian melakukan kehendak Tuhan, memberi. Kita semua gereja kita kemarin mulai bergerak membagikan sembako kepada anggota-anggota Kultim, kepada orang-orang yang ada di jalan yang membutuhkan. Terima kasih Pak Kefas dan tim. Terima kasih Pak Ronald yang dibantu juga bersama-sama dengan Pak Hiron mendatangi rumah-rumah dari anggota KUL. Wow, sampai malam saudara. Ya, makanya yang di rumah-rumah saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita juga, ini siapa ya? Ada foto bisa dilihat. Tuh, Pak Ferdinand dan Pak Kefas membagi sembako. Kita melakukan bagian kita. Amin. Gereja kita nggak besar, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau memberkati. Haleluya. Ya. Jadi ayo kita pun, kami Bugem dan keluarga kemarin masak. Kita bilang, kita mau bagi makanan di masa puasa ini untuk buka puasa buat saudara-saudara kita kaum muslim yang sedang berpuasa. Itu Bugem bagi makanan, nasi, sayur, ayam, telur, pisang, masker, dan aqua. Kemarin kami memberkati, ya, kul flamboyan nih, kul flamboyan, haleluya. Keliling, kita kasih makan satpam, kita masih kasih makan ojol, pemulung. Di daerah ini sekitar 50 lebih lah kita buat nasi kotak itu. Masak sendiri, chefnya Mami Ellen, haleluya. Tuhan berkati Mami Ellen, haleluya. Ya, ayo kalau misalnya Tuhan bicara dan mungkin kepada siapapun yang generasi Yeremia maupun yang generasi yang di atasnya, mau Tuhan suruh apa? Ayo sharing, ngomong kepada pemimpin ya, anak-anak muda ngomong kepada mentornya, mau buat apa? Nanti gereja bantu. Amin. Ya. Yang utama meresponi dulu. Perbaiki mezbah Tuhan. Amin. Semua harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang intim. Ya. Setiap hari kita punya 24 jam. Berapa jam kita berikan untuk Tuhan? Ayo. Tuhan akan berbicara kepada masing-masing kita. Perbaiki mezbah Tuhan supaya api Tuhan datang menyambar. Amin. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan pakai kita menjadi alatnya di era Pentakosta ketiga ini. Masuk dalam dimensi yang baru. Ya, dengan pengurapan yang baru. Dengan kuasa dari Roh Kudus. Dengan api Tuhan yang menyala-nyala, yang membakar habis setiap kedagingan kita.
Amin. Membakar. Untuk kita dimurnikan, disucikan, ya, seperti akan jadi seperti emas murni. Amin. Untuk jadi emas itu kan perlu dibakar, ya kan? Nah, kita perlu api Tuhan untuk memurnikan kita. Amin. Saya percaya waktu kita mulai punya hubungan intim dengan Tuhan, api itu akan terus membakar. Roh kita tetap menyala-nyala. Terbakar, berapi-api, on fire, kata Bu Intan. On fire, Ibu Intan on fire ya. Haleluya. Uralapa syakaralapa ralapa. Terus on fire. Amin. Jangan jadi memble. Ya, mentang-mentang di rumah terus makan tidur, nggak ada apa-apa terus jadi males. Tapi justru waktu kita ada di rumah masa karantina ini, kita harus terus menyala-nyala bagi Tuhan, berapi-api. Ya, api-api Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Terus menyala-nyala. Yes, apa yang rohnya menyala-nyala? Ayo, yang rohnya menyala-nyala. Oh, haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Biar kami terus menyala-nyala bagimu, Tuhan. Oh, haleluya, api, karena apimu yang turun dari surga membakar kami. Haleluya, kami terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasamu dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Oh, kuasamu itu mengubahkan hidup kami. Di dalamnya menjadi manusia baru. Kami menjadi serupa dengan gambaranmu. Di dalam gambaran Yesus, menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapanmu yang baru terus turun atas kami, atas gerejamu POTCK 2, atas gerejamu Blok M Square, atas generasi Yeremia, di dalam nama Yesus. Lawat generasi Yeremia, lawat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau yang memilih mereka untuk terus bergerak, menyelesaikan amanat agungmu, untuk menuai jiwa-jiwa. Kami berkatakan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, berkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari semua berdoa, mempersiapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ayo koreksi diri kita masing-masing. Mulai komitmen dengan Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terus introspeksi diri kita, Tuhan. Minta ampun kalau ada dosa, ada kesalahan dalam nama Yesus. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Akui semua dosa, akui. Dalam nama Yesus. Ya, karena Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Dan menyucikan kembali. Pada hatimu. Dalam nama Yesus, hidupmu diperbarui dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami akan memperingati, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kasih-Mu, bahwa Engkau Tuhan, sudah mati buat kami, Engkau disalib gantikan kami, Engkau menderita buat kami Tuhan Yesus, supaya kami yang berdosa ini, diselamatkan Tuhan, beroleh hidup yang kekal, karena Engkau sudah menggantikan kami. Dan bahkan kami bersyukur Engkau sudah menang Tuhan atas maut. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu mengingat Tuhan.
Oh, rala pengorbananmu di atas kayu salib, penderitaanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, rala. Inilah kami semua Tuhan. Oh, rala yang mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Oh, kami yang mau diperbarui. Oh, rala. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau buat kami Tuhan menjadi berharga di matamu. Engkau menjadikan kami biji matamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas kami. Terima kasih Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menuntun kami. Engkau menasihati kami Tuhan. Supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami mendengarkan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Oh rala berkati kami Tuhan. Engkau yang membela hidup kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau melindungi kami. Engkau menyertai kami. Engkau memelihara hidup kami sampai hari ini kami mengucap syukur. Oh Engkau begitu baik. Sangat baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Untuk melakukan perjamuan kudus siang hari ini Tuhan. Syakaralapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perjamuan kudus ini. Supaya menjadi berkat buat hidup kami. Mengubahkan hidup kami. Dan terus kami mencintai Engkau Tuhan. Lebih dari yang lalu. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati bersama katakan. Amin. Mari saudara siapkan perjamuan kudus kita. Syakara lapa ya syata kaya ralapa syandara lapa. Oh ralapa syikiara lapa. Yesus. Syikiara lapa. Syikiara lapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord. Mari kita sudah semua siap. Jesus, para. Kita angkat kedua. Roti dan anggur di kedua tangan kita. Amin. Yes. Ini adalah tubuh Tuhan yang sudah diserahkan buat kita. Dan ini adalah darahnya. Darahnya. Yang dicurahkan untuk menebus hidup kita dari kebinasaan kekal. Syakarala paralapa. Terus berdoa. Syakarala paralapa. Kami percaya Tuhan. Tubuhmu yang diserahkan. Hurala paralapa yang mati disalibkan. Hurala paralapa untuk menebus hidup kami. Hurala paralapa. Hikiarala paralapa. Menderita buat kami ya Tuhan. Shikiarala paralapa. Terima kasih. Hurala patakayarala paralapa. Terima kasih buat tubuhmu. Oh ralapa yang dihancurkan Tuhan.
Dipaku buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang aku terima dari Tuhan telah aku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti yang ada tubuhnya ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat tubuhmu, terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Oh, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Terima kasih, kami percaya juga akan darah-Mu Tuhan yang dicurahkan buat kami. Kau dimakotai duri Tuhan, sehingga mengucur darah-Mu dari kepala. Darah-Mu dari seluruh tubuh-Mu Tuhan dicurahkan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu dan kami percaya Tuhan darah-Mu menyelamatkan kami. Oleh darah-Mu Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal juga dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan buat kami ya Tuhan. Kami terus akan percaya, kami akan terus memperingati setiap kali kami meminumnya ya Tuhan, menjadi peringatan akan Engkau ya Tuhan yang sudah mati buat kami, yang sudah berdarah buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang kudus ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, ucapkan syukur untuk darah Yesus. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dalam nama Yesus. Dan oleh ya Tuhan, kami oleh kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus bersyukur saudara, terus menyembah Tuhan. Tuhan akan mengurapi engkau, Tuhan akan mengurapi engkau dengan pengurapan yang baru. Urapan kuasanya untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Api Roh Kudus dicurahkan. Api Roh Kudus-Mu Tuhan membakar setiap korban yang dipersembahkan dalam namanya. Apapun korban itu, Engkau menyambar dengan api-Mu dalam nama Yesus. Hati-hati
hati yang mau mengampuni sesamanya Tuhan. Juga dibakar oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan apapun. Yang buat kita mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Api itu menyambar korban yang sudah disiram oleh air. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Oh, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Waktu engkau mulai mengucap syukur, waktu engkau memperbaiki mesbah, memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Oh, kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, keajaiban terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Blessing, 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 Lord. Terima kasih, terima kasih. Engkau terus melawat gereja, melawat kami semua keluarga di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dari pagi sampai siang ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus mari kita berseru amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa, Tuhan, kami angkat tangan kami sebagai bentuk tanda bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, mulai hari ini, saat ini, Tuhan, kami akan mulai bangun keintiman kami. Kami akan mulai bangun mesbah kami. Dan Tuhan, Kau mengurapi telinga kami untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Kau mengurapi mata kami untuk kami boleh melihat. Kau mengurapi pikiran kami. Kami percaya ada Roh Allah di dalam kami. Kami mampu mendengar, melihat, dan mengerjakan semua kehendak-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah Engkau berikan lewat Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan, kamilah Elia di zaman ini Tuhan. Yang akan membangun mesbah-Mu Tuhan. Dan kami akan mengalahkan setiap nabi Baal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Allah yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, di antara kami tahu akan ada yang menabur, memberi Tuhan lewat apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melipat gandakan. Engkau Allah Tuhan yang tidak berhutang dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh kami Tuhan. Saat kami memberi, kami akan menuai dalam hidup dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua alat perpanjangan tangan. Katakan amin. Terima kasih. Berkati berlimpah-limpah. Semua keluarga diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Diberkati. Ya. Terima kasih Pak Jerry, Bu Heti, terima kasih. Bu Amel. Oh, ralapa syakar ralapa. Terima kasih.
Kak Eva, Cici, Koko, Evelyn, Devi, Tan, Devi, terima kasih, dan keluarga Lia, keluarga. Thank you, Pak. Yeti, terima kasih, Ini ada lalat nih. keluarga Ibu Selvi, terima kasih, Kita maafin Nata. Iya. Sister and the and gang, terima Mas and kasih, sister. terima kasih Karen dan Ronald, Terima kasih juga. Rona, terima kasih, Jordan, thank you Jordan, Lydia, Christian. Dia nongol Christian. Bapak. thank you Lia, thank you. Aneh sama Tante Yeti, Thank you. Selamat makan. Anak dan Tante, terima kasih ya. Sehat-sehat terus Tante. Haleluya. Juga.